Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi mawala. Amma ba'd. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, di sini nama saya Zainal Abidin, pengampu dari KN1 kelas 11. Sebenarnya KN1 itu ada bukunya seperti ini KN1. Nah, di situ untuk daring ini saya kasih materinya, di situ ada buku elektronik, nanti bisa dipelajari, dibaca. Kalau saya suruh mencatat ya nanti dicatat seperti itu. Ini saya akan menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus tahu dulu kita ini belajar NU itu apa? Pengertian NU itu apa? Kemudian nanti kita menyambung pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sering mendengar NU. Pengertian NU itu apa, Mbak? NU itu apa, Mbak? NU itu apa, Mas? Ketika sampai ditakuti tangga-tangga, NU itu apa lah, Mas? Jadi sampai wong NU lah. NU itu apa, Mbak? Jadi sampai wong NU. Boleh angger makku NU, bapakku NU, aku NU. Jangan seperti itu. Kita harus tahu NU itu apa. Angger mak aku muslimat, pak aku NU, aku NU le. Ya itu baik, tapi kita sudah menjadi orang NU, kita harus tahu pengertian dari NU sendiri. NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang mana dia berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah dan cara beribadahnya menggunakan madhab satu-satu. Jadi organisasi Islam yang mana cara beribadahnya menggunakan madhab dan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti akan menyambung pada bab yang kita pelajari, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini madhab, organisasi Islam yang mana dia cara beribadahnya menggunakan madhab dan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Madhab di sini adalah ketika kita orang awam, kita beribadah itu kita tidak tahu dasar-dasarnya langsung dari kitab-kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab fikih. Kanjeng Nabi salatnya pripun kita tidak tahu. Kanjeng Nabi cara beribadahnya pripun kita tidak tahu lah. Di situ kita harus bermadhab. Kita anut siapa? Kita anut guru-guru kita. Guru-guru kita bermadhab kepada ulama-ulama. Ulama-ulama bermadhab kepada sahabat-sahabat terus sampai beliau Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi bermadhab itu harus runtut, bertahap. Nah di sini kalau di Ahlussunnah wal Jamaah, di NU itu bermadhabnya ada 3 bidang. Yang pertama adalah dalam bidang akidah atau syariah, yang kedua adalah dalam bidang tasawuf, yang ketiga adalah dalam bidang fikih. Dalam bidang akidah atau syariah kita bermadhab kepada Imam Abu Musa al-Asy'ari, kemudian yang kedua adalah Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ada 2 imam. Yang pertama adalah Imam Abu Musa al-Asy'ari dan yang kedua adalah Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf itu juga ada 2 imam, yaitu adalah Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Saya ulangi lagi, Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Dalam bidang fikih kita bermadhab kepada 4 imam, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia biasanya kalau fikih ini kita bermadhab kepada Imam Syafi'i. Sebab di Indonesia itu lebih madhab dari Imam Syafi'i, beliau lebih moderat. Jadi cocok untuk digunakan di Indonesia. Saya ulangi lagi, organisasi NU itu adalah organisasi Islam yang mana dia cara beribadahnya menggunakan madhab, yaitu bermadhab pada 3 bidang. Yang pertama dalam bidang akidah dan syariah Imam Abu Musa al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua dalam bidang tasawuf itu adalah Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Yang ketiga adalah dalam bidang fikih Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di sini adalah kita berbicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum Islam, Allah itu Allah itu menciptakan agama ada 3 sebenarnya. Semuanya ada 3.
Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani, yang ketiga adalah Islam. Yahudi nanti akan terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan Islam sendiri akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Jadi Yahudi 71, Nasrani 72, kemudian Islam 73. Kulluhum finnar. Kulluhum finnar. Semua akan masuk neraka semua. Illa ahlus sunnah wal jamaah. Kecuali adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ono Yahudi 71 golongan, ono Nasrani 72 golongan, ono ahlus sunnah wal jamaah 73 golongan. Itu semua masuk Islam kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Islam yang mana dia berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ma huwa ahlus sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu wahai Rasul? Dia kok kok sangat beruntung sekali. Yang lain masuk neraka, kok ahlus sunnah wal jamaah itu masuk surga. Nah, di sini ahlus sunnah wal jamaah Kanjeng Nabi menjelaskan ma'ana alaihi wal ashabi, yaitu adalah golongan yang mana setia dengan ajaranku Nabi Muhammad, dan ajaran para sahabat saya, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ma'ana alaihi wal ashabi, yaitu umat golongan yang mana setia dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Jadi awalnya sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ketika tadi kan Islam terpecah menjadi 73 golongan. Kulum finnar, kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu adalah umat yang mana setia dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Lah, ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, itu khalifah yang ketiga, itu kapundhut, terbunuh. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Lah, di situ mulai ada gejolak. Islam mulai ada gejolak. Di situ ada golongan sahabat yang mana tidak terima akan kapundhutnya Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana diteruskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu dari golongan Muawiyah bin Abu Sufyan dan golongan Sayyidah Aisyah. Protes kepada Sayyidina Ali. Sini kan pripun Sayyidina Ali? Ini ya Sayyidina Utsman khalifah ketiga wafat, kok jenengan boten urus. Wafatnya Sayyidina Utsman tidak diurus. Dan ini kejelasannya bagaimana? Sayyidina Muawiyah ini protes. Kemudian setelah protes, yang mana dia ingin meluruskan bahwasanya ini Sayyidina Utsman yang meninggal, ini yang membunuh siapa? Kemudian bergejolak, dan bahwasanya kami dari golongan kami tidak setuju kalau engkau jadi khalifah. Kemudian di situ ada pergejolakan, akhirnya ada peperangan yang mana dinamakan perang Siffin. Perang Siffin yang mana golongan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kemudian setelah perang ini yang dinamakan perang Siffin, sebab Sayyidina Ali itu sudah tahu pembunuhnya, tapi kalau belum tahu buktinya, Sayyidina Ali tidak ingin mengadili. Nah, kemudian di sini perang antara golongan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang, ini namanya perang Siffin. Terus kemudian setelah perang ini, pasukan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebenarnya hampir menang. 90% hampir menang. Kemudian pintere Amr bin As, salah satu dari golongannya Muawiyah, di situ ketika pasukannya karemok sidik, Muawiyah pasukannya karemok sidik, Sayyidina Ali pasukannya masih banyak, hampir menang. Kemudian Amr bin As naik di atas gunung, naik di atas gunung. Kemudian dia membawa Al-Quran, membawa mushaf, dan membawa tombak. Kemudian setelah membawa tombak itu di atas gunung, dia berbicara seperti ini, wahai umat Islam, ketika sampai perang, kita jangan sampai bertumpah darah. Marilah kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Nah, sampai ini saya perang,
Al-Qur'an ini kita tombak. Itu Amr bin As. Lah kemudian di sini pasukan Sayyidina Ali sing rada wong jenenge wong yo ora apik kabeh, ada yang istilah rada ngengkeng lho, maksudnya piye Amr bin As? Pasukannya sampai menang kok kayak kondo kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Nah, niat sampean kepengen kembali ke Al-Qur'an dan hadis sejak tadi sebelum perang kita damai seperti itu. Kemudian apa namanya Sayyidina Ali itu adalah orang alim, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ya wes daripada nanti kita bertumpah darah, kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Akhirnya pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Ali selesai, peperangan selesai, kemudian diadakan yang namanya tafkhim, yaitu adalah pembenaran. Sebab Amr bin As itu kita kembali ke Al-Qur'an dan hadis, kita harus fokus pada Islam dulu. Kemudian disitulah musyawarah, jenenge musyawarah iku mang lagi tukaran iku jelas tidak nak ketemu iku rodok mangkel. Jenenge tukaran iku tidak harus ketemu. Akhirnya piye Muawiyah iku ngangkon utusane Amr bin As, kemudian Sayyidina Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, mengutus rembukan bahwasanya di sini itu sementara Islam tidak ada khalifah. Lah dari keputusan dari tafkhim tadi, utusan dari Sayyidina Ali yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan utusan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu Amr bin As, disepakati bahwasanya sementara Islam ini tidak ada khalifah. Lah di sini sementara Islam nanti kita damai dari Pak Muawiyah dan Sayyidina Ali damai dan tidak ada sementara nggak ada khalifah. Nah di sini yang disuruh mengumumkan yang pertama adalah dari golongannya Sayyidina Ali. Dari Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan kepada semua umat Islam yang mana dari golongan Sayyidina Ali. Wahai umat Islam, wong Abu Musa al-Asy'ari wong kalem, ya ngumumno ya kalem sesuai dengan keputusannya. Wahai umat Islam, di sini sementara khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sementara Islam tidak ada khalifahnya dulu, sebab setelah peperangan ini hasil dari tafkhim seperti itu kita fokus pada umat Islam ini dulu. Dan kemudian dari Amr bin As dia mengumumkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini ora sesuai dengan tafkhim, malah ngene ya sampean wis ndungu dhewe pengumumane dari pengumumannya dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Sayyidina Ali sudah tidak menjadi khalifah. Selanjutnya khalifah dilanjutkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Lah seperti ini akhirnya bergejolak pasukan Sayyidina Ali. Ora terima, mesti kan Sayyidina Ali piye? Sahabat Ali piye? Perang wis kabeh menang ki. Jenenge keputusan tafkhim kok malah diterusno khalifah Sayyidina Muawiyah. Kemudian yang pasukan ini namanya pasukan Khawarij, keluar dari pasukan Sayyidina Ali. Ini gak senang ambil keputusan tadi, padahal Amr bin As mengumumkan tidak sesuai dengan apa yang dirembuk ambek Abu Musa al-Asy'ari. Akhirnya piye? Ini di sini bergejolak. Pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan sing ambek Amr bin As sing manyo karep sithik, pasukan Sayyidina Ali di sini terpecah. Yang keluar dari pasukannya Sayyidina Ali itu namanya Khawarij. Sebab dia gak terima, Sayyidina Ali piye? Perang karek menang, dia malah kita kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Lah niki malah khalifah diterusno surat trimo ora dunia kita keluar. Pasukannya Sayyidina Ali yang namanya Khawarij itu surat bengkel. Yang pasukannya Sayyidina Ali yang setia itu adalah pasukan Syiah di situ. Lah maka di situ akhirnya gejolak pertama kali Islam terpecah, yaitu ada golongan Khawarij, ada golongan Syiah, dan ada golongan Sunni. Sunni itu adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah di situ akhirnya pertama kali golongan Islam terpecah belah. Ada Khawarij, ada itu tadi Syiah, Sunni, kemudian sampai sekarang ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, semua sampai Nahdlatul Ulama, semua itu nanti ulum finnar kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa?
ma'ana alaihi wal ashabi, yaitu adalah golongan, yaitu adalah umat yang mana setia akan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi dan para sahabat. La Ahlussunnah wal Jamaah iki kita kan tidak tahu Kanjeng Nabi sholatnya seperti apa. Sahabat sallu kama ra'aitumuni usolli. Ketika sampean sholat, aku delok nak sholat. Sahabat seperti itulah, kita kan tidak mengulangi sahabat. Kemudian sahabat ada yang namanya penerusnya tabiin adalah penerusnya ulama. Yang mana tabiin itu para imam-imam itu mengarang kitab. Ada yang kitab fikih tadi, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i menjelaskan, Kanjeng Nabi sholatnya seperti ini. Kita tidak harus serta-merta langsung dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada penjelasan caranya sholat, tidak ada. Lah kita makanya harus bermadhab, kita harus Ahlussunnah wal Jamaah. Lah caranya seperti ini. Kanjeng Nabi sholatnya dianut para sahabat, para tabiin, para ulama terus sampai pada guru kita, kiai kita, sampailah kepada kita orang awam tahu sholat itu dari para guru kita. Jadi seperti itu, kita harus urut. NU itu Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus urut. Jadi NU itu adalah organisasi Islam yang mana berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah dan cara beribadahnya menggunakan madhab. Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu adalah golongan umat yang mana senantiasa setia dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ajaran para sahabat Nabi Muhammad, yaitu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau dalam bermadhab tadi ada 3. Yang pertama, bidang syariah atau akidah, Imam Abu Musa al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua, dalam bidang tasawuf, yaitu Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Yang ketiga, dalam bidang fikih, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Itu semoga bermanfaat. Di sini kita sudah tahu pengertian dari NU, pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap semangat walaupun di dalam pandemi ini. Semoga kita berdoa cepat berakhir, kita cepat pembelajaran seperti biasa, kegiatan seperti biasa, seperti itu. Kita berdoa saja, ora sah gerbang bias kita nikmati, pembelajaran daring. Yang di pondok ya di pondok, yang di rumah ya di rumah, dinikmati. Kita berdoa semoga cepat berakhir pandemi ini, tetap protokol kesehatan, seperti itu. Akhirnya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.